Halo guys, pada video kali ini saya akan memberikan review komparasi antara Victor Thruster Ryuga CLS dengan tiga raket yang saat ini sedang saya pegang. Jadi di sini ada Astrok 3DG ST, ada X-Force 40 dan juga ada X-Force Canon Pro guys. Nah, ceritanya kemarin waktu saya memberikan review spek dan detail untuk Victor Thruster Ryuga CLS, kemudian ada yang menanyakan komparasinya raket ini dengan tiga raket yang tadi sudah kita sebut ya. Nah, berhubung untuk kelas harganya ini bisa dikatakan sama ya, artinya tidak terlalu jauh berbeda, tipe raketnya juga sama, makanya kita komparasikan ya. Dan menurut saya ini komparasinya sudah cukup adil dan kita akan lihat bareng-bareng ya untuk ya perbandingan empat raket ini seperti apa ya. Kita akan lihat ya performa masing-masing raket dari powernya, kontrolnya, swing speednya dan juga lain sebagainya perlu kita sampaikan juga ke teman-teman semua ya, biar teman-teman mendapatkan gambaran ya kira-kira raket-raket ini seperti apa, dan akhirnya misalkan kalian dalam pertimbangan memilih, kalian memilih yang tepat sesuai dengan kemampuan teman-teman semua, gaya main teman-teman dan juga kebutuhan main teman-teman semua ya. Oke, langsung aja kita komparasi Thruster Ryuga CLS dengan Astrok 3DG ST dan dengan X-Force Canon Pro dan X-Force 40 guys. Nah, untuk Thruster Ryuga CLS ini harganya kemarin saya dapat di 900 sekian ya, dapat satu batang raket, kemudian satu tas kain ya guys ya. Nah, harganya range-nya segitu 900 sekian sampai 1 juta kecil ya. Dan Astrok 3DG ST ini juga kalau paling murah sekarang di 800 ribuan. Kemudian sampai 1 juta ya. X-Force Canon Pro juga di angka 900-an ya. Kemudian X-Force 40 ini juga di harganya 900 sampai 1 juta. Jadi untuk kelas harganya ini sama guys. Nah, kemarin waktu kita pakai ya untuk perbandingan ya. Jadi kemarin dalam satu game kita pakai secara bergantian. Yang pertama saya pakai Thruster Ryuga CLS, kemudian saya komparasikan dengan Astrok 3DG ST ya. Jadi di set pertama, game pertama pakai Thruster Ryuga CLS, kemudian di set kedua game yang pertama gantian dengan Astrok 3DG ST. Kemudian di game yang berbeda pakai Thruster Ryuga CLS, kemudian dapat sampai pertengahan lah ya, pertengahan permainan di set awal saya gantian dengan X-Force 40, kemudian di set kedua ya pakai Thruster Ryuga CLS, kemudian gantian dengan X-Force Canon Pro guys ya. Nah, untuk Thruster Ryuga CLS ini kesan kuat yang saya rasakan dari raketnya itu punya karakter power dan juga kontrol. Powernya enak karena dia BP-nya tinggi, jadi dinamik powernya dia besar. Kontrolnya enak karena raketnya ini menarik karena raketnya ternyata cenderung kaku guys. Meskipun raket ini menggunakan FreeCore ya, tapi raketnya ini dia cenderung kaku guys ya. Dan ini memang pengalaman yang menarik ya, karena biasanya ya pengalaman saya menggunakan beberapa raket Victor yang menggunakan FreeCore itu memiliki fleksibilitas yang cukup terasa guys. Tapi kalau di sini ini kesan kuatnya daripada flex, raket ini cenderung kaku guys. Jadi raket ini dia punya kelebihan di tingkat akurasi yang bagus juga ya. Apalagi kalau teman-teman memperhatikan kontrol placing yang lebih terakurasi, ini raketnya bisa memberikan itu guys ya. Jadi raket ini kalau misalkan dipakai untuk bermain single ini masuk banget guys ya, masuk banget. Untuk bermain double ini juga masih bisa, asalkan teman-teman memang suka smash-smash, suka gebuk-gebuk, pokoknya dominan bermain power dan sering di belakang. Nah, ini raketnya bisa dimaksimalkan untuk itu guys. Nah, kemudian saya coba ya komparasikan kemarin yang pertama kali dengan Astrok 3DG ST guys. Ini raketnya juga kurang lebih punya karakter yang sama dengan Thruster Ryuga CLS. Raketnya cenderung kaku ya karena dia ST. ST itu berarti stiff ya. Nah, kalau kita bandingkan stiffness-nya ya, Astrok 3DG ST ini memang raketnya terasa stiffnya, terasa kakunya ya. Sementara Thruster Ryuga CLS ini sedikit lebih flex ya. Nah, jadi kalau kalian terbiasa menggunakan Astrok 3DG ST ya, tentu tidak akan menjadi masalah, tidak menjadi soal ketika menggunakan Thruster Ryuga CLS. Bahkan ini terasa lebih ramah ya. Untuk Astrok 3DG ST sendiri, pengalaman saya ya, oke, di game-game awal ya masih bagus fisiknya, kekuatan tangan masih bagus, masih prima, memang enak ya. Kalau udah capek, udah turun fisiknya, memang jadi lebih effort menggunakan Astrok 3DG ST ini guys ya, karena dia cenderung kaku, jadi lengan jadi lebih bekerja lebih ekstra guys, lebih effort, lebih bekerja keras ya. Apalagi kalau misalkan melakukan hard swing ya,
melakukan hard swing atau pokoknya swing kemudian kita tahan ya. Nah, raket yang cenderung kaku itu akan memberikan effort tersendiri ya di lengan kita. Makanya untuk maksimal menggunakan ASRock 3DG ST ya, teman-teman paling tidak sudah punya power yang bagus, tangan juga harus kuat. Jadi makanya raket ini kurang recommended ya buat yang pemula yang baru bermain, yang kekuatan tangannya belum ada atau tangannya belum kuat, ini kurang begitu recommended. Tapi kalau misalnya kalian jam terbang udah ada, udah lumayan ya, suka sama-sama, suka gebuk-gebuk, power udah bagus, kekuatan udah bagus, ini raketnya bisa dimaksimalkan ya. Dan Thruster Ryuga CLS juga seperti itu. Nah, ketika saya coba bandingkan raket ini dari segi powernya, menurut saya untuk dua raket ini masih oke ASRock 3DG ST-nya guys ya. Kenapa? Karena ketika impact dengan shuttlecock untuk yang ASRock 3DG ST ini feel-nya terasa lebih solid ya. Mungkin karena disebabkan faktor penggunaan gagang kayu di ASRock 3DG ST ya. Karena kalau di Thruster Ryuga CLS kan menggunakan free core guys ya. Jadi memang salah satu efek dari free core itu memang memiliki kestabilan yang bagus. Jadi pengalaman saya beberapa kali menggunakan free core di raket Victor ya, itu ketika impact dengan shuttlecock itu kayak nggak berasa ada apa guys ya, kayak ada tuburkan gitu, kayak nggak ada guys. Jadi memang feelnya itu memang stabil banget ya, tapi bukan berarti enggak solid atau enggak gimana gitu ya, tetap bagus ya, cuma memang feel solidnya berbeda ya antara raket yang menggunakan free core dengan raket yang menggunakan gagang biasa ya. Jadi dalam hal ini yang saya rasakan powernya masih lebih oke ASRock 3DG ST. Untuk kontrolnya kedua raket ini oke, punya kemampuan kontrol yang baik ya. ASRock 3DG ST terasa lebih kaku ya, dan paling tidak tangan teman-teman harus sudah kuat ya, modalnya harus kuat, harus punya power yang bagus juga. Thruster Ryuga CLS versi lebih ramahnya, untuk kontrol juga oke guys. Kemudian untuk swingnya, untuk dua raket ini kalau misalkan dalam kondisi yang bagus ya, ASRock 3DG ST menurut saya lebih oke ya. Tapi kalau misalkan dalam kondisi yang sudah agak capek, fisk udah turun, Thruster Ryuga CLS ini swingnya masih lebih terasa lebih enak ya, masih tidak begitu membebani tangan ya. Itu untuk komparasi Thruster Ryuga CLS dengan ASRock 3DG ST. Secara umum kalau menurut saya, misalkan dalam kondisi yang bagus, memang ASRock 3DG ST ini masih lebih oke, masih bisa lebih diandalkan ya performanya ya. Oke, sekarang kita coba bandingkan Thruster Ryuga CLS ini dengan X-Force 40 guys. Nah, X-Force 40 ini juga BP-nya tinggi, jadi powernya juga terasa lumayan guys. Cuma dari segi apa ya, stiffness yang paling kerasa memang untuk X-Force 40 ini dia lebih flex ya. Nah, lebih flex daripada Thruster Ryuga CLS-nya ya. Jadi masih lebih kaku Thruster Ryuga CLS-nya guys ya. Nah, kalau untuk bermain power ya sama seperti ASRock 3DG ST ya. Ketika impact dengan shuttlecock, menurut saya untuk X-Force 40 ini masih lebih terasa enak ya, lebih berasa solid jika dibandingkan dengan Thruster Ryuga CLS-nya ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk swingnya, menurut saya untuk swingnya kedua raket ini oke, cuma memang Thruster Ryuga CLS ini feel-nya lebih smooth ya, kayak lebih ngikut gitu aja, karena dia raketnya cenderung kaku ya. Untuk kontrol menurut saya Thruster Ryuga CLS yang lebih kaku ini bisa dimaksimalkan, tapi ya untuk permainan double X-Force 40 dengan stiffness yang seperti ini, menurut saya untuk kontrol pun juga masih oke, karena dia meskipun masih ada flexnya, tapi tidak terlalu flex banget. Jadi untuk kontrol pun ini juga masih oke ya. Jadi untuk teman-teman yang kelas intermediate ya, X-Force 40 ini oke banget ya, bisa menjadi salah satu raket yang layak untuk dipertimbangkan ya. Misalkan kalian teman-teman ada budget 1 juta guys ya. Nah, seperti itu. Jadi secara umum menurut saya dari melihat performa dari powernya, kontrolnya, kemudian swing speednya, memang X-Force 40 ini masih ada sesuatu yang lebih menarik ya jika dibandingkan dengan Thruster Ryuga CLS. Meskipun di Thruster Ryuga CLS ada beberapa bagian yang memang dia lebih unggul atau bisa dimaksimalkan jika dibandingkan dengan X-Force 40-nya ya. Oke, kemudian saya coba bandingkan X-Force ASRock Thruster Ryuga CLS ini dengan X-Force Canon Pro ya. Nah, kemarin waktu saya coba dua raket ini itu dalam kondisi yang sudah capek ya, fisik juga udah turun ya, dan dalam kondisi yang kurang bagus, kurang prima ya, tenaga juga sudah habis, tinggal sisa-sisa. X-Force Canon Pro ini bisa lebih dimaksimalkan ya, menurut saya jika dibandingkan dengan Thruster Ryuga CLS-nya ya. Dalam kondisi fisik yang udah habis ya, untuk bermain power
Di X-Force Canon Pro ini lebih keluar, power saya lebih keluar ya, karena raketnya ya ini stimulusnya tuh dia lebih flex ya. Nah, lebih flex jadi lebih membantu ya generate powernya jika dibandingkan dengan thruster Ryuga CLS-nya. Dan kalau kita pengen smashnya lebih menukik, memang kita harus memaksimalkan wrist kita, memainkan wrist kita biar dia lebih menukik ya. Nah, jadi salah satu tantangan juga ya di thruster Ryuga CLS yang cenderung kaku ini, itu wrist kita juga harus kuat guys ya. Nah, untuk X-Force Canon Pro sendiri ini BP-nya tinggi tapi tidak yang tinggi-tinggi banget. Jadi untuk X-Force Canon Pro yang saya miliki ini feel Alron-nya juga masih lebih kerasa guys. Jadi raketnya saya rasakan itu Alron ya, tapi dia kuat di power ya. Kalau secara gaya permainan saya, memang X-Force Canon Pro ini dia lebih masuk dalam kondisi yang sudah saya coba, dalam kondisi yang bagus, yang masih prima, tenaga masih banyak, kemudian dalam kondisi yang sudah capek, fisik juga udah turun, power tinggal sisa-sisa aja. X-Force Canon Pro ini masih lebih aman di segala kondisi, bermain power enak, kontrol juga oke ya, meskipun ini tidak yang kaku-kaku banget, tapi masih enak untuk bermain kontrol ya. Akurasi juga masih oke. Kemudian swing speednya juga karena dia feel Alron-nya kerasa, jadi dia swingnya juga lebih enak jika dibandingkan dengan thruster Ryuga CLS-nya ini guys ya. Nah, kalau misalkan dipakai untuk bermain single ya, kalau dua raket ini kalau menurut saya masih oke thruster Ryuga CLS-nya. Tapi untuk permainan double, menurut saya X-Force Canon Pro ini masih lebih apa guys ya, masih lebih enakan ya. Kalau kita melihat performa secara umum, X-Force Canon Pro ini masih ada sesuatu yang lebih menarik ya, termasuk itu tadi feel impact-nya, karena dia menggunakan gagang biasa. Jadi ya itu lagi ya, berasa lebih solid. Tapi ini soal terbiasa aja guys ya, bukan berarti yang thruster Ryuga CLS ini tidak solid, enggak, karena dia faktor ada FreeCore aja di raketnya, jadi punya feel impact yang berbeda ya jika dibandingkan dengan raketnya menggunakan gagang biasa guys ya. Oke, saya rasa komparasi kita cukup sekian ya. Kita membandingkan thruster Ryuga CLS ini dengan ASOC 3DG ST, dengan X-Force 40 dan juga X-Force Canon Pro ya. Kurang lebih seperti itu tadi ya, tinggal teman-teman sesuaikan dengan gaya main, kebutuhan main teman-teman semua, dan juga level permainan teman-teman semua ya. Thruster Ryuga CLS dengan karakter yang seperti itu, shaftnya cenderung kaku, memang sesuatu yang menarik ya, tidak biasa. Ada nilai plusnya juga ya, selain power yang enak, kontrolnya juga oke. Kalau misalnya kalian bermain single, menurut saya thruster Ryuga CLS ini patut untuk diperhitungkan ya. Kalau misalnya kalian bermain double ya kurang begitu, atau lebih mencari feel solidnya ketika impact dengan shuttlecock ya, memang raket yang menggunakan gagang biasa, dalam hal ini di ASOC 3DG ST, X-Force 40 dan X-Force Canon Pro ini memiliki sesuatu yang terasa lebih enakan ya jika impact dengan shuttlecock ya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau mau menanyakan komparasi thruster Ryuga CLS ini dengan raket apa, boleh langsung aja tulis di kolom komentar, siapa tahu nanti kita bisa usahakan untuk kita komparasikan ya. Kita jumpa lagi pada komparasi-komparasi selanjutnya.